Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Teman-teman tahu nggak sih kalau ceker itu merupakan salah satu sumber kolagen termurah? Nah, jadi hari ini aku mau masak ceker cabai hijau. Selain dibikin sop, ceker ini juga enak banget kalau dimasak yang pedes-pedes. Nah, pecinta pedes-pedesan wajib coba resepku ini karena dijamin enak, nagihin, nggak langu, dan cekernya juga aku buat yang super empuk. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja memasak. Nah, kebetulan ada promo ceker di frozen food ya. Ini 1 kilo 15.000. Jadi aku beli banyak banget. Aku beli sampai 5 kilo, duanya masih aku simpan di freezer. Nah, supaya cekernya ini empuk. Nah, cekernya ini mau aku presto ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya panci presto, boleh direbus seperti biasa. Nah, sebelumnya cekernya dibuang dulu kukunya, dicuci bersih ya. Nah, ini ceker yang sudah dicuci bersih. Nah, ini aku prestonya pakai daun salam dan bumbu racik instan seperti ini aja ya teman-teman. Nah, pokoknya bahannya simple banget. Di sini aku menggunakan panci presto New Viva 22 cm, kapasitas 6 liter, super cepat, dilengkapi dengan gagang yang ergonomis, mudah dibuka dan ditutup menggunakan ring karet, dan yang paling penting aman dan nyaman digunakan. Nah, kembali ke cekernya. Di sini aku presto sekalian 1 kilo ya teman-teman, karena mau presto sedikit, mau presto banyak, capeknya sama. Nah, masukkan bumbu racik instan ayam gorengnya, kemudian tambahkan 3 lembar daun salam, dan tambahkan 1 sendok teh garam. Beri air secukupnya sampai cekernya terendam. Nah, tutup prestonya dengan benar. Kemudian dipresto kurang lebih sekitar 10 menitan, dihitung setelah pancinya berbunyi seperti ini. Nah, setelah 10 menitan matikan api kompor. Kemudian kalau mau cepat bisa disungkit panci prestonya dengan garpu seperti ini, atau kalian diamkan saja sampai pancinya tenang dan tidak berbunyi. Nah, setelah pancinya tidak berbunyi baru bisa dibuka tutup prestonya. Nah, ini kalian bisa lihat cekernya udah empuk banget. Nih. Nah, kalau cekernya sudah empuk begini, jadi enak juga makannya teman-teman. Nah, di sini aku sudah sisihkan 500 gram. Nah, jadi resepku ini aku hanya pakai ceker yang sudah aku presto kurang lebih sekitar 500 gram. Dibuang aja daun salamnya ini. Nah, kemudian untuk bahan sambal hijaunya, di sini ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 50 gram cabai rawit hijau. Kalau suka pedas bisa ditambahin lagi. Ada 3 buah cabai besar hijau, ada 3 lembar daun jeruk, dan setengah sendok teh air perasan jeruk nipis. Bisa diganti 1 sendok teh asam yang dilarutkan. Kemudian tambahkan kurang lebih sekitar 50 ml air atau setengah cangkir. Seasoningnya seperti biasa pakai garam, gula, dan kaldu bubuk. Aku tambahin juga lada bubuk. Nah, pertama-tama di sini aku chopper dulu bahan untuk sambelnya. Kalau nggak ada chopper atau blender bisa diulek manual ya teman-teman. Nah, ini masukkan cabai hijau besar dan rawit, bawang merah, bawang putih. Tambahkan sedikit air untuk memperlancar blender, dan ini dichopper kasar aja. Nah, dichopper cukup sampai tercincang kasar aja seperti ini. Nah, kemudian ditumis dulu sampai airnya menyusut, karena kita tadi choppernya pakai air ya teman-teman. Nah, setelah airnya menyusut, tambahkan kurang lebih sekitar 8 sendok makan minyak goreng, atau kurang lebih sekitar setengah cangkir kecil ya. Nah, masak dulu sambal hijaunya ini sampai harum, sampai tidak tercium bau langu. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, 3 lembar daun jeruk, setengah sendok teh air perasan jeruk nipis, buang bijinya. Bisa diganti 1 sendok teh asam yang dilarutkan. Nah, masak dulu sambelnya sampai minyaknya agak naik atau sedikit tenang. Pokoknya sampai sambelnya matang ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang tinggal dites rasa. Jadi kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan seasoning lagi. Nah, setelah sambelnya matang barulah masukkan 500 gram ceker yang sudah dipresto. Nah, jadi wajib sambelnya ini harus matang dulu ya teman-teman, supaya tidak tercium bau langu dan rasanya juga enak. Nah, yaudah deh, ini 500 gram cekernya tinggal dicampur aja jadi satu dengan sambal hijaunya. Ini pakai api yang kecil ya setelah masukin cekernya supaya tidak terlalu kering atau gosong. Nah, kemudian setelah bumbunya rata bisa ditambahkan setengah cangkir air atau 50 ml air supaya tidak terlalu kering. Jadi cekernya itu agak nyemek-nyemek gitu ya teman-teman. Nah, ini aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, setelah bumbunya meresap dan airnya sudah sedikit menyusut, nah yaudah deh, ini tinggal matikan kompor dan ceker cabai hijau kita sudah siap untuk disajikan.
Nah, ini dia ceker cabai hijau yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Masak itu gampang kan? Kebetulan banget cuacanya Balikpapan lagi cerah-cerahnya, jadi cocok banget makan yang cerah-cerah hijau merona seperti ini. Dijodohin sama nasi anget dan tumis kangkung, udah enak banget. Nah, ini menu untuk tanggal tua ya teman-teman, karena ceker ini termasuk makanan yang murah, tapi kandungannya itu kaya banget kolagen dan protein. Yang bosan sama menu ceker dibikin sop, nih cobain deh. Dibikin sambal hijau seperti ini. Nah, dijamin pedesnya itu masih bisa diterima lidah, tidak terlalu nyelekit tapi enak. Apalagi temennya pakai tumis kangkung begini, makannya jadi bikin kalap aja. Nah, ini pokoknya hari ini menunya enak banget, murah meriah, mudah didapat, cocok untuk menu tanggal tua. Nah, rasa sambal hijaunya tuh enak, gurih, pedesnya itu masih bisa dinikmati ya, tidak terlalu nyelekit. Apalagi tekstur cekernya ini super empuk, jadi makannya juga enak, nggak susah ya teman-teman. Nah, dipotel pakai tangan gini aja udah lepas. Nah, karena saking empuknya ini ceker. Nah, ini kalian bisa lihat cekernya gampang banget. Nah, dilepas, dipotek gini aja pakai tangan, udah lepas semua dagingnya. Nah, jadi makannya itu nggak susah, nggak ribet, nggak berantakan ya. Dan ini dijamin tidak amis karena tadi kita masaknya pakai rempah-rempah, bumbunya medok, jadi ini tidak amis sama sekali ya teman-teman. Nah, karena aku mau menikmati jam makan siangku, aku sudahi dulu videoku kali ini. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.